Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 355. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ketika Ariel sedang mengemasi barang-barang di kamar, Lina juga kembali ke kamarnya. William masih linglung dan tidak bangun. Dia membuka matanya yang kabur dan merasa bahwa Lina sepertinya sedang menatapnya. "Apa yang kamu lakukan?" William bertanya pada Lina. Lina gemetar karena kegembiraan. Di masa lalu, memiliki puluhan juta di rumah bisa membuatnya sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Meskipun kondisi saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi dia juga tidak pernah terkena jumlah yang mengejutkan seperti 5 miliar. "Menurutmu apa ini?" Lina mengangkat kartu banknya dan bertanya pada William. "Ini bukan kartu bank. Apa yang aneh?" William bertanya-tanya. "Apakah menurutmu itu kartu bank di tasmu?" Lina memelototi William dan melanjutkan. "Ada 5 miliar di kartu ini." William tersenyum. 5 miliar? Apakah Lina sudah gila dengan uang? "Kamu tidak sedang bermimpi sekarang. Cepat bangun," kata William. "Tentu saja aku tidak bermimpi. Ariel dan Kauri telah menandatangani perjanjian perceraian. Uang ini diberikan kepada Kauri oleh Ariel. Harta suami adalah milik bersama. Bahkan sekarang, Lina masih merasa sulit dipercaya. Karena di 3 tahun terakhir, persepsi citranya tentang Ariel adalah orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa orang yang tidak berguna ini akan sangat kaya?" William segera sadar dan berkata, "Mereka sudah menandatangani perjanjian perceraian. Bagaimana mungkin? Bagaimana Kauri bisa menandatanganinya?" Kemajuannya begitu cepat sehingga William tidak bisa membayangkan. Hanya 1 hari, dan keduanya sudah bercerai. Lina tidak memberitahu William tentang masalah ini. Jadi wajar jika dia tidak tahu apa-apa sekarang. Dengan wajah sombong, Lina berkata sambil tersenyum, "Efisiensi kerja saya sangat cepat. Tidak seperti barang Anda yang tidak berguna. Hal kecil akan memakan waktu lama." William tidak ingin melihat hal seperti itu di dalam hatinya. Tapi Lina bersikeras melakukan ini. Dan sekarang bahkan hasilnya ada di sana. Dia hanya bisa menghela nafas. Kamu, jika Ariel dapat melewati kesulitan ini, dan mereka akan menikah lagi di masa depan, apakah menurutmu Ariel akan melakukannya? Apakah kamu masih memperlakukanmu seperti seorang ibu?" Lina meliriknya dengan jijik dan berkata, "Dengan kemampuannya, bagaimana dia bisa menangani keluarga Wibowo di Amerika, keluarga Wijaya? Kamu tidak. Apakah kamu percaya pada Ariel?" Jika sebelumnya, William mungkin akan memiliki ide yang sama dengan Lina. Tetapi sekarang, William tidak berpikir begitu. Karena dia berpikir bahwa Ariel dapat bertahan selama bertahun-tahun. Itu sama sekali bukan peran yang sederhana. Situasi saat ini tampaknya sangat tidak menguntungkan bagi Ariel. Tetapi William percaya bahwa dia masih mampu membalikkan keadaan. "Apa yang kamu ambil untuk meyakinkan saya? Itu bukan level sama lawan lainnya," Lina berkata dengan jijik. William menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Apa maksudmu?" "Aku melakukannya untuk kebaikan keluarga kita. Apakah kamu masih berpikir aku melakukan sesuatu yang salah? Jika Anda memiliki keterampilan, jangan mengeluarkan uang sepeser pun untuk kartu ini," Lina berkata dengan dingin. "Uang ini untuk Kauri, dan kamu tidak memiliki kendali," kata William. "Aku ibunya. Bisakah dia tetap tidak menggunakannya untukku?" Lina tidak pernah berpikir untuk menyimpan kartu bank sendiri. Dia masih khawatir Ariel akan terburu-buru. Tetapi menurutnya, bahkan jika dia memberikan uang itu kepada Kauri, ketika dia ingin membelanjakannya, Kauri juga akan memberikannya padanya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ibu. Bukankah wajar untuk meminta uang kepada putrinya? Di lantai bawah, Ariel, yang telah mengemasi barang bawaannya, siap untuk keluar. Meskipun Inem masih tidak mengerti apa yang terjadi, dia merasa bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. "Ariel, jika Anda memiliki pertanyaan,
Anda dapat datang kepada saya kapan saja. Meskipun Bibi Inem tidak dapat banyak membantu Anda, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Inem berkata kepada Ariel, Bibi Inem, kamu hanya perlu membantuku mengurus Kaori. Aku bisa menangani hal-hal lain sendiri. Kata Ariel, jangan khawatir. Aku akan menjaganya dengan baik. Kata Inem, meninggalkan area Villa Gunung Bandung. Ariel muncul di kota dengan barang bawaannya. Ketika Bimo dan yang lainnya menontonnya, meskipun mereka menghela nafas dalam hati, di permukaan, tidak ada yang akan menyebutkan ini. Hal yang menyedihkan, ada kamar di sini. Jika Anda mau, bisa menginap. Hanya sedikit bising. Bimo berkata kepada Ariel. Ariel menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Rehan, pergi belikan aku apartemen lift. Kamu bisa pindah dengan tasmu. Saya suka lingkungan yang tenang. Apa rencanamu selanjutnya? Bimo bertanya pada Ariel. Helen ingin menguasai dunia bisnis Bandung. Saya hanya bisa mencoba untuk memenangkan orang-orang itu. Meskipun harapannya sangat tipis, saya akan mencobanya pada akhirnya. Kata Ariel. Jika seluruh komunitas bisnis Bandung dibeli oleh Helen, jika demikian, Ariel akan menghadapi situasi pertempuran sendirian, yang sangat tidak menguntungkan baginya. Jadi dia hanya bisa melanjutkan dari titik ini sekarang. Oke, aku akan membantumu menghubungi seseorang untuk melihat apakah ada terobosan. Yang bisa dilakukan Bimo hanyalah mendukung Ariel dengan seluruh kekuatannya. Adapun konsekuensi dan dampaknya padanya, Bimo tidak pikirkan tentang itu, karena istrinya. Dia kembali ke arena, meskipun dia memiliki kemampuan tertentu. Tetapi tanpa bantuan Ariel, Bimo tidak akan pernah berada di tempatnya sekarang. Selain itu, Bimo cukup menyadari hal ini. Bahkan jika Ariel dipukuli kembali ke bentuk aslinya, Bimo tidak akan peduli. Saudara Ariel, apakah Anda perlu memulai di tempat lain? Rian bertanya pada Ariel. Ariel menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Di depannya adalah bawahan Melissa, Morgan. Orang ini sangat kuat. Jadi Ariel harus khawatir tentang Ariel, ada juga master level ini di sekitar. Dan jika Rian bergerak gegabah, itu hanya akan membuat masalah ini lebih rumit. Tidak, kamu hanya perlu menjaga arena tinju, kata Ariel. Rian tidak banyak bicara, pasti ada alasan mengapa Ariel tidak membutuhkannya sekarang. Tidak lama setelah Ariel tiba di kota, Lina juga meninggalkan villa di lereng gunung. Dan hari ini kebetulan mengadakan pesta dengan sekelompok saudara perempuan, yang semuanya bermulut besar. Menggunakannya untuk menyebarkan berita perceraian Ariel dan Kaori adalah cara terbaik. Lina, kenapa kamu baru ada di sini sekarang? Kami telah menunggumu sudah lama. Cepat dan duduk. Lina memberi dirinya banyak status di pernikahan Ramos. Meskipun Doni sekarang adalah bawah Helen, dan Helen telah mendirikan grup Wibowo. Orang-orang yang cerdik ini tidak memilih untuk berdiri di satu sisi. Sebaliknya, rumput di dinding jatuh di kedua sisi, dan kedua belah pihak mencari keuntungan. Lina menghela nafas dan berkata, jika bukan karena Ariel dan Kaori, aku pasti sudah datang sejak lama. Apakah pasangan muda ini bertengkar? Seberapa normal pasangan bertengkar? Sering bertengkar dengan keluargaku. Pasangan yang tidak bertengkar tidak disebut pasangan sejati. Tapi kali ini pertengkarannya sangat serius. Lina dengan sengaja menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Kaori juga ingin bercerai dengan Ariel. Dia telah menandatangani perjanjian perceraian. Dan saya telah mengusir Ariel dari villa di lereng gunung. Berita berat ini mengejutkan para teman Lina tanpa batas. Saya pikir ketika Ariel pertama kali memasuki keluarga Wijaya, semua orang di Bandung sedang menunggu kapan keduanya akan bercerai. Tetapi setelah lebih dari 3 tahun, tidak ada berita tentang ini, yang membuat orang luar merasa bahwa mereka berdua akan bercerai. Mungkin mereka akur, tapi sekarang, mereka bercerai lagi, seperti bongkahan batu yang dihempaskan ke danau yang tenang. Apakah kamu tidak bercanda? Mereka benar-benar bercerai. Terakhir kali aku melihat mereka, hubungan mereka cukup baik. Kamu tidak membujuk mereka, tentu saja aku membujuk mereka. Dan Ariel melakukan ini. Ini terlalu banyak. Kamu tahu di mana tempat mengurus surat cerai berada? Lina berkata, ini adalah kesalahpahaman sejak lama. Saya tidak berharap Lina untuk mengungkitnya lagi. Jelas dia akan menahan Ariel.
Tempat urus cerai hampir setenar di Bandung seperti gedung UFO. Hampir setiap istri akan menggugat suami mereka pergi ke tempat ini. Dia benar-benar pergi ke tempat seperti ini. Tentu saja, pria tidak memiliki hal yang baik. Ariel hanyalah menantu yang sudah menikah. Saya tidak berharap dia bermain dengan wanita di luar. Bersambung.